Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Naomi? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar tematik tema 1. Nah, jadi subtema 1 itu membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi muatan SPDP yang pertama, bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dan pendek pada lagu. Nah, bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama dan pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Nah, di sini ada bunyi panjang dan pendek pada lagu. Nah, di sana terdapat gambar persegi panjang. Itu adalah tanda tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang. Jadi bunyi panjang. Nah, sedangkan di sebelahnya itu adalah dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, di sana ada kolom ya, Nana Umi. Nah, pola irama. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Ada 2 jenis pola irama, yaitu pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Yang kedua, itu pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama rata pada setiap ketukan. Nah, di sana ada contoh pola irama sederhana. Nah, di sana ada burung kakak tua. Nah, di sana ada tanda panjang dan pendeknya. Di sana ada burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, jadi ada bu itu pendek, rung itu panjang. Jadi ada tandanya ya Nana Umi. Jadi itu ada pola iramanya. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di sana ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sana menemukan kata-kata baru dari teks makhluk hidup. Nah, makhluk hidup, nih makhluk yang bernyawa, berkembang biak, bertambah banyak. Nah, bernapas, menghirup oksigen, bertumbuh, perubahan bentuk dan ukuran. Nah, menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang makhluk hidup seperti bernapas, memerlukan makanan, tumbuhan, berkembang biak, dan bergerak. Kata-kata tersebut akan menjadi sebuah kalimat seperti yang pertama. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dari kalimat tersebut, kita sudah mengetahui makna kata dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini menyampaikan informasi dari teks lisan. Jadi informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Nah, menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kosakata yang kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita, dan saat menulis gunakan kosakata yang sesuai dan dimengerti. Jadi kata tersebut. Nah, mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Selain menulis kalimat dan paragraf, kata-kata yang kamu ketahui dapat juga mendeskripsikan gambar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan
peristiwa dan gambar. Nah, susun kalimat dengan runtun. Nah, muatan matematika. Kita beralih ke muatan matematika, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, bilangan 4 angka adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka tersebut dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sana ada contoh. Di sini ada contoh 1250 Nah, dibaca dengan 1250. Nah, di sana ada contoh. Nih, di kolom. 1 menunjukkan ribuan. 2 menunjukkan ratusan. 5 menunjukkan puluhan. Dan terakhir 0 menunjukkan satuan. Nah, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, di sana ada gambar. Nih, nomor 1. Nih, perhatikan contoh ini. Di sini ada 1,375. Titik itu menandakan ribuannya ya. Jadi 1,375 dibaca 1375. Ya, jadi di sana ditanda dengan ada balok besar itu ditanda dengan 1000. Nah, yang tidak ada kiri kanannya itu ratusan. Jadi di sini tanda ribuan, ratusan, nah puluhan dan satuan. Jadi 1000-nya itu menunjukkan dengan ribuan. Nih ada 3 ini. Nah, ini menunjukkan ratusan. Dilanjutkan dengan ditambah lagi dengan puluhan, setara yang paling kecil adalah satuan. Sama di sini nomor 2, 2,205. Jadi 2205 dibacanya ini ya, 2205. Sama kalau 2000 ribuannya 2 buah. Nih, 2000, terus ratusannya 2 juga, 200. Ada satuannya 5. Ngerti ya, anak-anak Umi? Nah, di sana ada membandingkan 2 nilai. Jadi dibandingkan. Simbol perbandingan ini, perhatikan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, contoh soalnya, bandingkan nilai, ini ya anak-anak Umi, bandingkan nilai 2576 dengan 2536. Nah, di sana ada di sebelah. Nih, jadi 2576 dengan 2536. Gimana cara bandingkan? Di angka awal terlebih dahulu, angka 2. Nah, angka 2 itu ribuannya sama, jadi 2 sama 2. Nah, sedangkan ratusannya juga sama, ada angka kedua itu 5, ini 5 juga. Nah, angka ketiga itu puluhan. Nah, berbeda ya, Naomi yang ketiganya ini 7. Nah, ini 3 puluhannya ya. Yang terakhir itu satuan. Jadi satuannya sama. Nih, angka terakhir 6 dengan 6. Jadi satuannya sama. Itu dibandingkan ya. Itu cara pembandingannya. Kita lanjutkan operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, di sana ada penjumlahan bilangan 4 angka dihitung dengan bersusun pendek. Nah, di sana ada contoh soal. 1205 ditambah 2143. Hasilnya. Nah, di sana ada caranya. Jadi kita jumlahkan ke bawah ya anak-anak Umi. Jadi cara bersusun pendek ini seperti ini. Jadi 1000, di sini ada 1205 ditambah, ini dijumlahkan 2143. Itu dengan cara dijumlahkan ke bawah, ini ada.
Dimulai dari mana terlebih dahulu? Dimulai dari satuan. Jadi satuannya yang mana? Yang paling terakhir, angka terakhir. Ini angka 5 dan angka 3. Jadi 5 ditambah 3. Nih, 5 ditambah 3 itu hasilnya 8. Nah, jadi dimulai dari satuannya. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Angka selanjutnya apa? Di sebelahnya lagi itu puluhan. Jadi ada kosong ini 0 ditambah 4. Nah, sama dengan berapa? Di sini ada 4. Jadi itu adalah puluhan. Sebelahnya lagi itu adalah ratusan. Nah, ratusan ditambah ratusan. Jadi 2 ditambah 1 ratusannya. Jadi 2 ditambah 1 jumlahnya 3. Ini 3. Nah, yang angka awal itu baru dijumlahkan. Apa itu? Ribuan. Jadi ribuan ditambah ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini ribuan sama ribuan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari 1205 ditambah 2143 hasilnya ini 3348. Nah, jadi udah paham ya anak-anak Umi? Kita lanjut ke muatan PPKN ya. Makna sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila. Di sana dilambangkan dengan gambar bintang. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa merupakan contoh bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi bersyukur sebagai bentuk pengalaman sila pertama. Nah, jadi Umi ulangi. Jadi sila pertama itu salah satunya bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Bersyukur dapat diucapkan dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan, dan juga dalam bentuk perbuatan seperti merawat karunia Tuhan. Nah, jadi salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan yang bisa kita terapkan yaitu berdoa. Jadi kita harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya yang pertama sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar, sebelum pergi dan setelah kembali, yang terakhir sebelum tidur dan setelah bangun. Nah, jadi itulah ya anak-anak Umi. Nah, sebelum Umi akhiri, Umi akan memberi latihan. Nah, di sini ada latihannya. Kerjakan. Jangan lupa membuka buku penanya ya anak-anak Umi atau tematik. Jadi, kerjakan soal halaman 27 sampai 28. Yang pertama, muatan SPDP nomor 1, 2, dan 5. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia nomor 1, 2, dan 3. Yang ketiga, muatan matematika nomor 1 dan 4. Nah, yang keempat itu muatan PPKN nomor 1 dan 2. Nah, anak-anak Umi, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan ibadahnya jangan ditinggalkan. Nah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.